Kalau menurut gua ketika film-film kelas B akan ramai dan di sekarang itu ketimbang jadi degradasi mungkin akan jadi keberagaman. Ibumu sinema. Selamat datang Bang Azam Firullah Terima kasih. di Top Cinema. Selamat datang Bang. Selamat datang. Terima kasih sama Apa undang kabar? kami. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, buset. Udah alhamdulillah banget gitu. Ya, maaf. Sangat tebal makrotnya ya. Ya. Tapi gimana Bang? Untuk saat-saat ini apakah sedang ada kesibukan apa? Kira-kira kita intro dulu kali. Oke, ya benar-benar. Aku sekarang sedang persiapan untuk film panjang bersama Mas Yusuf Fuadi. Setan alas. Astagfirullahaladzim. Oke. Mas Yos. Shout out to Mas Yos. Judulnya Darah Nyai. Itu film torture porn gitu, tapi kita meminjam estetika film-film 90s, 80s gitu. Terus aku juga lagi ngerjain film pendek, judulnya Akibat Internet Bebas ya. Yoi. Bareng Imaginary Pictures. Itu sih yang paling... Itu paling sekarang lagi garap itu berarti ya? Iya. Itu barengan dalam satu timeline? Barengan, tapi yang Akibat Internet Bebas itu lagi post, sebenarnya kalau ini lagi Darah Nyai lagi pra. Oke. Ini gue pengen tahu dulu sih Bang sebenarnya. Masa lalumu sebenarnya seperti apa sih? Masa lalumu Berat sekali sepertinya. Yoi. Mulai dari awal langsung ditol gitu. Kayak waduh. Enggak nih Bang, gue penasaran sih sebenarnya kan nama lu tuh Azam Firullah. Nah, itu tuh emang gitu apa? Enggak. Oke, Itu nama panggung. Nama panggung, Nama benar. Nama asli boleh tahu? Nama gue Azam. Enggak, adik gue tuh ada dua nama yang gue pakai. Ada Azam Firullah sama Ray Wojciech. Nah, Azam Firullah tuh gue pakai buat ketika gue bikin film-film kelas B pada umumnya gitu kan. Sesuai dengan ini gue. Ray Wojciech itu gue pakai kalau gue lagi bikin film-film yang sok nyeni gitu, sok artsy gitu. Makanya gue kemarin tuh bikinnya dari kayak name generator gitu, nama Eropa gitu ya. Biar sinetfil banget gitu kan. Ray Wojciech nemunya gitu. Apa sih? Rau? Ray, R-Y spasi Wojciech. Emang sok ribet banget namanya. Ribet. Oke. Terus itu dari mulai ada kedua nama itu pas kapan? Jadi sebenarnya awalnya tuh aku masih pakai nama asli. Itu di film pertamaku yang judulnya Pendakian Birahi, tapi aku pakai judul internasionalnya The Rise Behavior. Terus habis itu aku bikin film Pocong Hiu Unleashed itu kan sama Azab Gazapmu. Terus temenku tuh kayak nyeletukin kayak astagfirullahaladzim, film Luzar kayak oh iya Azam Firullah. Wah. Masuk gitu. Masuk akhirnya. Itu blasphemy enggak ya? Soalnya kan nama Arab ya. Ntar sensor ya guys. Kita main pinggir-pinggiran juga Itu kayak hashtag Azam cancel 2024 ya. Hashtag Azam cancel. Gue langsung kayak habis. Udah lah. Silakan. Terus habis itu dari pertama kali lu membuat yang kan disebut sebagai orang yang pesohor film kelas B Indonesia saat ini, gokil banget. Nah, itu kapan mulainya? Sebenarnya gue nggak tahu kalau gue belum besar atau enggak. Jadi waktu itu sebenarnya dimulainya waktu Mas Eki Imanjaya, beliau dosen yang tesisnya ngomongin soal film kelas B gitu kan. Itu tuh menganggap film-filmku, film-film kolong sinema itu sebagai kayak apa ya? Gerakan estetika sinema gitu. Jadi kayak mungkin dari situ orang-orang kayak ngelihat kayak karena Azam konsisten bikin film-film kelas B, jadi kayak ini jadi sebuah gerakan nih. Bukan cuma sekedar kayak ini orang produktif bikin film kelas B ya, tapi juga ada semacam gerakan di balik itu gitu. Jadi apakah gue pesohor? Mungkin bukan. Cuma kayak gue mungkin bisa bilang kalau gue bagian dari pergerakan itu gitu. Karena sekarang banyak kok kayak teman-teman yang yang juga aktif bikin film kelas B kan, kayak Berak Brothers, shout out to Berak Brothers, terus siapa? Banyak lah pokoknya. Tanggung nih gue bingung kayak santai aja udah. Santai aja. Begitu. Itu pertama kali berarti pas lu masih kuliah? Iya, waktu itu awal-awal kuliah lah pokoknya. Awal-awal kuliah itu gue emang gue suka film kan. Jadi gue kuliah lah di sebuah institusi kesini Jakarta. Ya, nggak usah sebut namanya ya. Terus kayak gue suka film horor, jadi niat gue masuk ke kampus adalah gue pengen bikin jadi filmmaker horor kan gitu. Tapi waktu itu emang kayak gue ranahnya emang horor in general gitu kan awalnya gitu. Terus pas 2017 kayaknya, 2016an itu gue baru dapat hidayah gitu kayak gue ternyata passion gue di film kelas B gitu. Jadi gue bikin film kelas B gitu. Nah itu kayak awal banget lah awal gue. Awal banget. Berarti pas jatuhnya lu masih semester 1, 2, atau 3 kuliah? Ya. Dan itu karya mas pertama kali? Atau tugas? Bukan, gue tuh sempat bikin tugas yang
Normal. Normal nggak ya? Iya, ini kayak mungkin horor gitu kan. Cuma kayak bukan film kelas B gitu. Dan akhirnya ketika gue memutuskan mau jadi filmmaker yang fokus di film kelas B, itu gue bikin sendiri jadinya gitu. Dan gue kayak gue tuh gerila banget kan. Dan gue bener-bener nyari teman-teman yang satu visi lah gitu. Karena dulu tuh dulu ketika gue ngajakin teman-teman buat bikin film tuh, mereka tuh sangat kayak film gue nggak mau bikin film kalau film gue nggak jadi festival darling atau apa gitu ya kan. Terus kan film festival kan dulu ada semacam gue nggak bisa generalisir gitu. Cuma kan dulu ada kayak semacam trope treatment film artsy, film festival adalah film yang long shot lama gitu kan, saya diem parah saya kayak nggak cukup otaknya buat bikin kayak nggak di situ deh. Iya kayak oke baiklah. Ada dulu emang agak susah nyari teman-teman yang juga satu ini gitu, dan akhirnya mau nggak mau dapatnya pun teman-teman sepermainan, bukannya kayak adu visi gitu kan. Akhirnya kayak dulu waktu bikin Pendaki Birahi itu cuma bertiga kalau nggak salah. Semuanya? Iya, aku, produserku sama Jopi. Jadi produserku nangkap sound juga. Kayak barengan ya. Gitu. Itu bertiga akhirnya. Setelah itu akhirnya aku terbiasa sama sistem kerja yang krunya minim, terus kayak intimate juga kan, karena kecil scope-nya gitu kerjanya. Jadi kayak aku nyaman dengan kayak gitu. Jadi akhirnya aku continue bikin film-film dengan kru dan budget yang kecil gitu. Dan itu waktu itu memang ya ini kan jatuhnya ke kondisi ekosistem student filmmaker ya, yang kayak bikin film nih mau ke festival sana-sana, dan di situ posisinya memang yang tapi emang lu keinginannya bikin film tuh akhirnya yang sesuai dengan yang lu pengen aja, atau emang ada tujuan kayak gue pengen entertain aja deh gitu, yang nggak usah festival banget, gue punya pasar sendiri kok, apa emang udah ada pikiran kayak gitu? Kalau misalnya dulu itu pertama kali gue bangun Kolong Cinema sama Mas Deka, partner gue, itu emang ini tuh ini mungkin akan terdengar sangat cheesy ya, itu kayak apa-apa. Jadi gue tuh ngerasa bahwa ini tuh kayak cara gue untuk nge-translate kecintaan gue ke sinema. Oh my god. Iya. Sorry banget nih. Terus kayak gue kan senang sama film ya. Gue tumbuh besar sama film gitu kan. Dan menurut gue ini love letter gue buat film gitu. Terutama horor gitu kan. Nah, jadi kayak, dan gue juga pengen ngelurusin dikit lah ya. Kayak orang-orang tuh banyak banget yang mikir gue bikin parodi film gitu kan. Sebenarnya enggak gitu. Gue justru kayak merayakan. Terus gue juga kayak tertawa bareng sama subgenre gue tributin ketimbang ngetawain itu gitu. Jadi kayak emang gue tuh misalnya kayak Pendaki Birahi gitu kan, itu kan kayak semacam tribute gue buat film-film seksploitasi 90s gitu kan. Pocong Hiu gitu, itu kayak tren-tren seksploitation gitu. Terus ya itu tribute gitu. Walaupun emang ada beberapa film gue yang gue arahin sebagai respon tuh ada. Gue nggak bilang head letter. Gue lebih kayak ngerespon, misalnya kayak dulu gue bikin film judulnya Sentuhan Binal Iblis ya. Terus kayak itu tuh ngerespon terhadap tren film horor pasca Pengabdi Setan. Ya gue nyebutnya gitu, horor pasca Pengabdi Setan, di mana semua film horor zaman dulu tuh semua ngomongin sekte, semua ngomongin iblis. Gue sempet kayak kok bosan ya? Kayak gue bikin film itu gitu kan. Ada film kelas B yang gue bikin nggak serta-merta cuma jadi love letter atau tribute, tapi juga gue bisa kayak ngerespon sesuatu pakai film kelas B gitu. Jadi emang formatnya kelas B gitu. Dan kalau ngomongin festival segala macem, ya gimana ya? Gue paham sih, maksudnya interestnya pasti niche banget ya, film-film kelas B kan gitu, apalagi di Indonesia gitu. Tapi gue emang tujuan ke depannya ya pengennya ya gue punya ruang juga lah gitu kan, gitu. Jadi gitu sih paling. Oke. Tadi kan gue mendengar beberapa kali, maksudnya akhirnya kita mulai masuk ke pembicaraan tentang film kelas B kan. Nah tapi gue pengen tahu ya, maksudnya dari sisi lu sendiri tuh film kelas B ini definisi versi lu itu seperti apa sebenarnya? Film kelas B itu adalah film yang bukan kelas A. Sangat simpel ya. Simpel. Saya tidak ekspek sana doang. Oke, kita langsung ke topik berarti. Oke, bentar ya. Thank you guys. Film kelas B itu sebenarnya kalau definisinya kan kayak praktek di industri Hollywood zaman dulu, di mana kayak mereka tuh bikin double bill kan. Jadi kayak ada film kelas A, film yang dengan aktor yang A-list, yang terkenal, yang inilah. Terus mereka mesti jualan supaya ini rame lah gitu. Mereka tuh bikin juga nyediain kuota buat film kelas B, yaitu film yang dibikin dengan budget, waktu, dan keterbatasan gitu loh. Aktornya nggak terkenal. Jadi karena limitasi itu, semua estetikanya
ikut, jadi ya jelek dalam tanda kutip ya gitu kan. Nah, karena ngejar kuota itu, jadi kayak ikut lah double bill ini gitu prakteknya. Terus akhirnya berkembang kan gitu. Terus, tapi kalau di gue sendiri, gue mungkin tipikal filmmaker yang gue meminjam estetika film kelas B gitu. Walaupun sebenarnya gue juga tahu sih, gue kapasitas otaknya nggak nyampe buat bikin film yang bagus juga gitu kan. Makanya gue cukup sadar gue mau bikin film apa, ya gue mau bikin film kelas B dan gue minjam lah gitu. Karena balik lagi kan gue bikin tribute buat film-film kelas film-film di certain era gitu. Jadi kayak gue pinjam lah. Jadi lebih kayak melting pot dari berbagai subgenre yang gue pinjam nih gitu kan gitu. Berarti itu sebenarnya si estetika yang akhirnya muncul pada film kelas B sebenarnya itu sebenarnya hanya karena limitasi value-nya tadi kan yang lebih kurang dibandingkan film kelas A sebenarnya kan. Dan akhirnya di zaman modern sekarang ada banyak filmmaker bahkan Hollywood punya misalnya kayak Tarantino dulu kayak sempat ya, terus Robert Rodriguez juga kan gitu, yang bikin film yang memang benar-benar meminjam nih, yang memang kayak sengaja bikin film dengan tampilan kelas A, kelas B walaupun budgetnya kelas A gitu. Dia sebenarnya punya uang, tapi dan kayak, punya kapasitas untuk bisa lebih. Iya betul, jadi kayak seru nih gitu kan, ya bikin film kelas B gitu. Nah, waktu lu akhirnya memutuskan untuk akhirnya kayak mengambil gaya si kelas B, meminjam estetikanya dan lain sebagainya, itu tuh sebenarnya atas dasar memang lu pengen bikin itu atau keterbatasan tadi juga? Dua-duanya berarti ya? Ya pertama gue miskin. Kalau miskin ya, filmmaker. Terus kayak gue maksudnya itu juga keterbatasan budget buat gue jadi kayak semacam challenge juga kayak buat gue gitu kan. Kayak karena film kelas B itu buat gue adalah gimana lo on paper tuh punya ide yang fantastis kan, yang masif gitu. Terus lo mesti terjemahin dengan budget yang kecil gitu kan. Dan buat gue tuh tantangan jadinya gitu, ketimbang kayak sebagai kesulitan gitu. Buat gue tuh jadi kayak sesuatu yang kayak bikin gue gimana caranya supaya kita bisa nyari solusi buat terus gerak dengan budget yang segini gitu. Tapi on paper skripnya kayak ini gede kayaknya ini nggak bisa nih gitu kan. Itu yang gue iniin gitu. Jadi irisannya bener-bener antara keterbatasan dan juga ngomongin dasar ide sebenarnya juga masif gitu. Kalau film gue bisa kayak gitu sih. Oke, berarti dari rancangan awal ini sebenarnya lu sendiri, ini kan kita anggap film kelas B ini sudah menjadi gerakan ya, sudah menjadi gerakan dari orang-orang mengamini itu juga gitu. Amin, kita aminkan dulu. Nah, sekarang lu nya sendiri tuh menganggap itu sebuah gerakan juga nggak? Dan lu masuk dari part of movement ini nggak? Gue pengennya gitu sih. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana film kelas B ini bisa kayak coexist sama atau seenggaknya dianggap valid gitu. Karena buat gue banyak banget orang-orang yang ngerasa gue meminjam ini aja ya, quote dari filmmaker kelas B yang gue suka, Todd Sheets namanya. Dia bilang bahwa kayak orang-orang tuh nggak suka film kelas B bukan karena mereka nggak suka filmnya, tapi karena formatnya gitu. Karena formatnya, low budget berarti filmnya nggak valid. Maksudnya kan kayak menurut gue pengen supaya film kelas B itu dianggap valid loh, walaupun formatnya, walaupun budgetnya rendah, itu nggak berarti filmnya nggak valid sebagai sebuah film gitu kan gitu. Karena menurut gue film yang bagus adalah film yang kelar. Setuju sih. Sama filmnya kelar ya, berarti ya udah bagus itu. Jadi gitu ya. Udah mantap gitu. Nah, kita bicara sekarang tentang kualitas nih. Kan itu sebenarnya ngomongin film kelas B. Ini gue sendiri sebenarnya juga salah satu orang yang menikmati itu ya. Gue sangat menikmati Pelong Sinema, itu udah bisa banget, sumpah. Terima kasih Pelong Sinema. Gitu. Karena tuh gue pertama kali lihat kan film-film lu tuh pas waktu sound screening diisi yang diundang datang kan sama ya hampir bersaudara waktu itu dan itu muterin banyak film gitu. Nah itu gue lihat akhirnya kayak kenapa ya gue suka nontonnya gitu loh. Nah setelah berkontemplasi berhari-hari, waduh, gimana nih? Gue menemukan ya apakah itu karena dia ibaratnya saking jeleknya itu jadi bagus. Nah apakah itu juga hal yang lu tanamkan ketika lu bikin film kelas B? Jadi lu sengaja menjelekkan itu? Kalau misalnya di gua mungkin bukan, kalau dia kan emang menjat beneran deh kayaknya. Tapi kalau gue tuh lebih kayak ketika gue bikin skrip, gue harus tahu ada kayak beat-beat yang menurut gue bisa memunculkan reaksi penonton kan gitu. Makanya kadang-kadang gue kayak menyerahkan semua reaksi itu ke penonton gitu ketika gue lempar filmnya ke penonton gitu kan. Apakah orang akan ketawa atau takut gitu, itu terserah mereka gitu. Tapi yang gue iniin adalah gue suka banget ketika hal-hal mundane, hal-hal sehari-hari gue bikin absurd gitu. Tapi dengan tapi semesta ceritanya nih
tuh gede banget nih gitu kan. Iya. Misalnya kayak Kuntilanak Pecah Ketuban nonton nggak? Nonton lagi gue. Itu kayak Nonton lagi. itu kan kayak biasa kan, oh ini perselingkuhan, tapi Iya. oh ada neraka, ada ini gitu kan, gede gitu. Tapi sebenarnya itu hal sehari-hari gitu Iya, kan. iya, iya. Ada itu yang gue tekankan gitu kalau di film gue gitu. Oke, berarti lu akhirnya mengabsurdkan apa yang kita lihat biasanya Iya, gitu ya. tapi kalau soal jelek dan enggak, kayak emang karena filmnya sendiri begitu gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini kalau soal itu saya, maksudnya kalau misalkan gue nanya nih, kayak sebenarnya lu tuh bisa nggak sih untuk bikin film yang A? Enggak. Oke. Secara pribadi nih dari kejujuran lu sih kayak akhirnya bisa nggak? Mungkin sebenarnya kalau gue suruh milih, kayaknya mungkin gue akan, gue belum ngomong ya, soalnya gue juga kayak, apakah gue belum ngomong ini gitu. Nanti disensor aja sih kalau Oh, ya, oke. Gue ngomong dulu aja. Ada beberapa kali kayak mendapat tawaran-tawaran dari kayak PH-PH yang cukup ini lah ya, buat kayak apa, karena dari dulu gue mikir kayak gue belum bisa gerak atau bikin film yang let's say mungkin budgetnya gede gitu ya. Sebelum gue bikin film feature yang gue mau banget gitu loh. Karena emang gue dan dari gitu ini emang kayak idealisme tai kucing sih sebenarnya. Memang kayak gue kayak ngerasa bahwa gue mesti achieve sesuatu dulu nih sebelum gue kayak ini kan. Karena menurut gue bikin film kan bukan pembuktian ya. Bikin film kan lebih kayak ngomongin statement lo sebagai filmmaker gitu kan. Dan gue punya statement yang gue pengen sampaikan juga gitu. Dan kalau misalnya gue bikin film kelas A, apa sih yang pengen gue achieve ya ketika gue bikin film kelas A gitu. Dan ya mungkin atau orang bilang kayak lo keluar dong dari comfort zone lo buat dari bikin film kelas A gitu. Kayak bro, gue nyiptain comfort zone ini bertahun-tahun. Gue bisa bikin film dengan nyaman di film kelas B gitu. Sampai akhirnya kayak dapat pengakuan, misalnya kayak kumparan plus akhirnya kayak mempercayakan gue buat bikin film kelas B di platform mereka. Itu kan berarti kan, dan gue butuh bertahun-tahun buat bisa buat dapat sampai situ kan. Dan makanya kalau misalnya ditanya kayak apakah lo mau bikin film dengan budget yang lebih gede misalnya, formatnya pasti tetap bakal ke film kelas B juga ujung-ujungnya. Walaupun lu gitu. dikasih dengan budget kelas A, lu akan bikin itu juga Iya, akhirnya. Oke, gitu. iya. Kenapa? Karena mungkin itu ya, gue sebagai filmmaker akan lebih condong untuk bikin film sebagai statement gue ketimbang kayak, misalnya kan ada orang bilang kayak, ya lo coba buktiin dong, lo coba challenge dong, kayak ngapain? Iya. Karena gue harus capek-capek membuktikan kalau gue bisa bikin film. Iya, betul kayak, mending gue bikin film sendiri. Gue yang penting happy gitu. Happy, oke. Yang penting gue seneng, tonton seneng, gitu. Tapi lu selama ini tuh berarti akhirnya kan arahnya nih berarti dari yang gue lihat dari film-film yang sebelum-sebelumnya ya, arahnya kan ke horor-horor dulu nih kan. Nah, sebenarnya dari proses buat itu tuh memang sangat menyenangkan di lunya juga, atau emang ada ketertarikan di lu tentang kehororan duniawi ini gitu? Tapi kalau gue, kayaknya dua-duanya sih, soalnya gue emang suka horor kan. Gue dari kecil tuh seneng banget horor gitu kan. Film horor pertama gue namanya pas TK. Itu film Ring, tau nggak? Apa ya? Sadako itu. Iya. Buset, gue inget banget emosi pertama gue nonton film horor tuh kayak, gue tuh kayak apa ya, nge-freeze gitu kayak, takut banget gue gitu kan. Tapi itu buat gue tuh kayak ada semacam apa ya, ada semacam kayak fun gitu nontonnya. Tapi tetap trauma sih. Tetap trauma. Jadi kayak sampai sekarang akhirnya kayak gue emang seneng horor gitu kan. Dan gue nemuin apa ya, semacam kayak katarsis di film-film horor gitu kan. Kayak gue ngerasa ketakutan gue terhadap sesuatu divalidasi sama film-film horor gitu. Gue ngerti gitu. Tapi itu enggak ini ya, bukan main alasan utamanya gitu lah. Gue suka horor ya karena suka horor aja gitu kan gitu. Terus akhirnya pas bikin film juga makanya gue kayak balik lagi ke awal, gue tuh suka banget bikin film dengan kru yang kecil kan. Karena menurut gue kalau lo bikin filmnya fun, outputnya bakal fun dan berasa kok ke penontonnya gitu. Karena ada beberapa kali sih gue bikin film di lapangan nggak fun, hasilnya benar kan, dan gue nggak suka sama filmnya gitu. Ada beberapa judul film gue kayak gitu. Tapi kayak ya gue akan lebih memprioritaskan untuk gimana caranya supaya bikin setnya fun. Gitu. Ya gue juga percaya tentang itu sih, kayak energi yang lu punya, ya kan, ketika bikin itu akhirnya tuh nyampe gitu kan sih. Iya, sepakat. Sih. Tapi bisa kasih tau nggak kira-kira proses lu yang fun ini, kan kita sekarang sulit yang menemukan syuting yang fun ya. Gimana ya? Apakah kan sepanjang gitu? Kayaknya yang pasti pertama lo mesti nyari teman-teman yang satu visi banget sih. Soalnya kayak atau either itu atau lo punya director atau produser atau triangle system yang emang sangat sangat support. Iya, bener-bener ini gitu loh. Dan percaya sama sistem syuting yang sehat juga kan gitu. Menurut gue triangle system kan yang paling atas ya, dan mereka yang mesti ini juga kan buat ini gitu loh, ngatur gitu.
Dan kalau gue emang, gue jujur sebenarnya kalau kru gue tuh kayak kutu loncat tau, kayak ada satu kolektif lain. Karena kan gue cuma berdua ya sama Mas Deka. Gue kan kalau sinema berdua doang. Jadi gue sama Mas Deka tuh biasanya emang lebih kayak nyari-nyari kru juga kan gitu. Tapi yang pasti kita harus satu visi dulu nih. Kayak gue bikin film kelas B, yang gue tawarin, gue nggak bisa nawarin kayak keuntungan finansial buat kalian. Tapi yang kita bisa tawarin itu pengalaman kerja bareng yang at least lo nggak bakal masukin ke CV, nggak bakal rugi gitu, gimana gitu. Jadi gitu, terus kayak sama aktor-aktor juga mesti percaya juga kan sama ini. Kayak lo percayain skripnya ke aktornya gitu-gitu. Apalagi ya, gitu sih. Itu selama ini kan misalkan lo kasihkan skrip ke aktor nih, ada yang komplain nggak tentang kayak kok gini sih dialognya gitu? Belum, paling komplain soal duitnya. Wah, oke. Kok fee segini? Tapi kalau komplain soal skripnya belum sih, soalnya mungkin karena mereka udah paham track record gue kali ya, kayak Azam suka di film yang aneh, gitu kayak oh ya udah gitu kan. Belum ada sih yang komplain kayak kok begini, belum ada untungnya. Itu ngomongin soal duit ya, berarti dari kan kita melihat bikin film kan mahal ya. Yap, hehe. Apakah lu merasakan hal yang sama di ranah kelas B? Kalau misalnya gue, ini terlepas dari ngomongin bayar kru dan cast ya. Gue bener-bener ini sih, budgetnya kecil banget gitu, kayak Azab Kozabmu belum? Itu film pendekku, film religi, Film religi. Itu budgetnya cuma 1 juta gitu. 1 juta 2 hari, semuanya. Sama alat? Enggak, makanya alat pun itu gue bener-bener cuma kayak gue misalnya kayak kamera SLR gitu kan. Terus lampunya cuma 2 LED atau red hat gitu misalnya. Terus kayak setnya tuh gue bener-bener pakai rumah yang udah ada barang-barangnya gitu. Jadi kayak gue bener-bener memanfaatin semua hal yang ada gitu kan. Jadi kayak karena gue emang cuma bisa bergantung di 1 juta ini gitu kan. Jadi oh berarti kita mesti ini resource gitu kan. Kita mesti nyari kru yang punya kenalan rumah yang bisa dipakai misalnya gitu kan. Jadi kayak lengkap gitu ya. Iya, pokoknya gitu lompat-lompat aja gitu kan. Terus cash juga mesti yang kalau cash gue emang dulu emang agak ini ya. Soalnya gue jarang ngebayar cash dulu. Jadi kayak yang gue ini adalah gimana caranya bikin case-nya suka banget sama skripnya. Sehingga dia udah sukarela juga ya? Iya gitu kan gitu. Karena emang dulu berangkatnya dari kesukarelaan kan semuanya kayak ya gue nggak bisa bayar lo atau bisa masukin muka lo di festival ya. Cuma kayak lo suka sama skripnya, kalau lo suka kita bisa gerak bareng karena kita mungkin mindsetnya kayak kita piknik bareng tapi ada kamera nih kebetulan gitu kan. Sekalian rekam gitu ya. Bener. Gitu. Terus film gue yang paling murah itu 700.000 itu bikinnya cuma sehari. Tapi itu produsernya pinter banget. Kayak konsumsi dia bisa nyari yang murah banget gitu. Terus kayak dia bisa nyari set yang bener-bener ini. Jadi kayak produser juga perlu yang ini sih, punya financial management. Iya, bagus gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah gue udah mulai aktif pitching, terus kayak udah mulai aktif juga kayak di calling sama ini kan kayak platform-platform yang cukup gede gitu. Jadi gue bisa kayak naikin harganya, budgetnya. Tapi gue nggak pernah naikin harga buat ini sih. Gue biasanya emang lebih gimana caranya supaya di set properti equipment nggak masalah minim. Tapi gimana budget ini alokasinya buat kenyamanan semua orang di set gitu. Bisa konsumsi gitu. Bisa kalau lu cuma makan nasi telur, yang ini apa gitu. Enak gitu ya. Ada telur ada ayamnya juga gitu. Itu kayak ya gue nggak pernah bener-bener fokus di equipment karena yang gue kejar estetika juga kan emang ngikut ya, yang murah kan, yang terlihat cheap gitu kan. Bahkan dulu pernah gue waktu bikin film gue lupa, itu gue pakai mini DV kan, itu kan kameranya pakai tape gitu ngerekamnya. Itu juga mahal sih, itu mahal ya, karena mesti transfer, beli tape segala macam gitu. Dan kadang-kadang gue malah bayar mahal supaya filmnya terlihat lebih murah. Filmnya terlihat lebih murah, tapi mahal gitu ya sih. Mahal sih itu mahal ya. Gitu sih. Nah, kalau misalkan dari proses lu yang dianggap murah ini ya, sekarang lu udah masuk ke fase yang sudah tidak semurah dulu. Amin dong. Amin. Nah, ada nggak sih proses yang akhirnya lu lewatin sebelum mencapai situ yang paling berkesan buat lu untuk sampai ke titik itu akhirnya? Mungkin kayak turning point-nya gitu mungkin. Turning point. Kayaknya ketika film-film gue udah dulu tuh gue sempet kalau DC juga waktu itu, DC tahun-tahun itu tuh
mulai banyak kayak parade film atau festival film yang ngundang film-film gue dengan ngebawa tema soal cinema diversity gitu, keberagaman sinema gitu kan. Karena dulu boro-boro film kelas B bisa masuk festival gitu kan. Jadi mereka dulu ngeliatnya ini sebagai kayak sebuah fenomena nih, di mana ada Azam dia konsisten bikin film kelas B mulu nih gitu kan. Mereka akhirnya ngundang aku untuk kayak bikin acara keberagaman sinema gitu. Dan itu berlangsung setahun waktu itu. Setahun full gitu kayak festival itu isi termasuk, terus kayak di Malang gitu. Aku dulu sempat kayak aktif kayak naik kereta mulu keliling-keliling Jawa. Berkeliling karena sinema ya. Terus kayak ya udah kan, itu kayaknya turning point-nya gitu. Akhirnya dikenal sama filmmaker gitu, networking gitu sih. Berarti sekarang lu ketika dipanggil misalkan kayak ini kan lu pitching nih, atau kayak misalkan di Golin PH mana gitu, itu tuh mereka tertarik atas kelas B lu, atau mereka ada tuntutan nggak sih yang muncul kayak lu bisa nggak sih filmnya bikin ke arah sini, pesanan-pesanan gitu? Yang pertama sih kayaknya, kalau pesanan gue bisa buat nyari cuan doang. Saya kayak kerjaan gue kan, gue sebenarnya main jobnya kan nulis ya gitu kan, script writer gitu. Jadi kalau misalnya main job ya Pak produsernya mau apa silakan sih ketik aja ya. Tapi kalau misalnya gue disuruh ke direct, gue belum mau kalau saya bukan gue yang nulis sendiri gitu. Tapi dan gue juga akan ngasih mereka ini gitu loh. Kalau misalnya kayak gue maunya film kelas B ya gitu. Mungkin gue akan terdengar sangat ini ya, self indulgent ya. Tapi menurut gue itu kualitas gue sebagai filmmaker gitu kan gitu. Dan itu yang gue punya gitu loh. Jelas sama gue. Berarti akhirnya ketika lu di hire atau apa ya, mau nggak mau lo harus terima resiko kalau gue bakal tetap stick di situ. Iya, dan kayak Kumparan Plus waktu itu bener-bener, bahkan Kumparan Plus ketika kita pitching, waktu itu aku pitching 3 ide, mereka pilih ide yang kuburan berjalan. Terus kayak kita pitching berikutnya, aku sampai menawarkan buat kayak, boleh nggak kalau misalnya aku syutingnya pakai kamera tape gede itu, dibolehin. Ini kayak Kumparan tuh bener-bener ngasih total freedom gitu loh. Freedom, mereka kayak udah selalu buat apa lah gitu. Terima kasih Kumparan Plus. Terus. Jadi kayaknya ya emang antara kalau misalnya kamu mau hire aku sebagai pekerja lepas nulis buat filmmu, aku nggak bisa nge-direct gitu sih. Aku konsep prinsipnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau hire aku buat nge-direct, aku yang mesti nulis sendiri gitu. Tapi kalau buat kerjaan ini ya gue nulis nggak masalah. Kalau saya kerjaan yang diterima kerjaan yang buat nyari cuannya gitu. Gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu lu bisa dong harusnya nulis hal-hal yang di luar kelas B sebenarnya. Tapi masih genre horor kali ya. Kalau misalnya kayak drama nih gue kayak waduh. Drama sulit sih gue agak sulit di ranah drama sih. Drama keluarga aduh kayak nggak dulu. Gue terakhir ngedirect film drama judulnya Tanggal Selamat Tinggal. Itu bareng sama Imaginary Pictures. Itu kayak film yang tersulit yang pernah gue direct. Karena ketika ngomongin film horor, kan kayak gue udah cukup familiar sama beat-beat yang mesti gue ini kan. Jadi kalau misalnya kayak, ntar lo di momen ini lo teriak ya, momen ini lo gini-gini ya. Kalau drama, terus semua hal detail gitu. Kayak bahkan hal sekecil kayak gerakan mata tuh perlu diperhatiin. Karena apa motivasi karakter yang begitu matanya gitu kan. Kayak itu susah banget, wah gila sih. Gue kayak nggak lagi nih kayaknya drama makasih. Ntar mungkin mudah-mudahan ada di Jogja tayang, amin kalau misalnya ya. Udah selesai berarti? Udah kelar. Udah lagi keliling-keliling. Kemarin udah rilis tanggal 5 November di Metro. Sekarang November kan ya? Ya, Metro Cinema Kemang. Terus udah diputar di Kine Forum. Jadi sekarang tinggal menunggu teman-teman yang mau ngelilingin. Wah, teman-teman Jogja. Sih. Yoi. Langsung ngeliat kamera gitu kayak. Tapi itu berarti lu udah pernah bikin film drama nih berarti, ya kan? Itu nggak merusak dengan image lu itu? Itu kayaknya emang semacam usaha gue buat kayak, balik lagi kan gue juga dulu kemarin gue bilang kan, tadi gue bilang kan kayak gue juga mau bikin film buat ngerespon sesuatu gitu. Ini cara gue ngerespon trop film-film drama yang menurut gue kok gue nggak terlalu into gitu. Gitu sih. Ada sama itu respon gue terhadap itu gitu. Bukan pembuktian. Bukan. Aduh, bukan sih kayaknya. Ada nggak sih yang menantikan lu kayak kapan nih Azam Firullah bikin film yang normal? Aduh, kayak nggak kan. belum pikiran buat kayak bikin film art house gitu art kayak house, belum yang sih kayaknya. long take panjang. Waduh. Saya buat Edwin soalnya.
Adik kayak saya belum shout out Mas Edwin. Oke, itu sejauh ini perjalanan lu sama Kolong Sinema terus berarti? Iya, Kolong Sinema. Tapi Kolong Sinema emang kadang-kadang juga jadi kayak apa sih, co-producer kan. Karena misalnya emang kita kan bener-bener kayak kolektifnya cuma berdua ya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nimbrung-nimbrung kayak yang film drama itu sama Imaginary Pictures gitu. Jadi kayak emang kita apa ya? Ini Kolong Sinema ini berapa orang nih sih? Berdua aja. Aku sama Mas Deka doang. Yes. Jadi kayak agak ribet ya ngurusinnya gitu. Terus setiap lu akan produksi lu akan nyari orang baru lagi? Iya betul. Kru nyari baru gitu. Dan lu sama Mas Deka ini jatuhnya sama-sama saudara dong, hampir bersaudara? Iya, atau kita juga co-founder dan kayak apa ya, yang ngurusin medsos, ngurusin itu semuanya tuh kita ada berdua deh gitu. Berarti gak ada orang yang stay di kalian untuk kayak sini gua suka nonton bantu apa? Gak ada, belum pernah. Oh dan shit kayak, man. Gue mau aja sih kayak Sinemora gitu kan mereka juga bikin apa, ada magang, ada batch magang gitu kan. Apalagi Mas Rofi juga. Mas Rofi itu salah satu ini juga sih, kayak filmmaker yang gue sangat idolain karena dia bisa bikin style yang distinct gitu kan, style yang dia sendiri yang punya dan jadi kiblat juga kan di filmmaker Bandung, dan kayak dia bisa bikin sesuatu yang sangat apa ya, sangat dia, tapi dia bisa gede juga sampai bisa bikin batch magang kayak, wah kok bisa ya gitu, kayak saya kapan? Apakah lu akan mengarah ke sana? Pengen sih karena kan kita juga pengen kayak menyebarkan aliran sesat film kelas B ini. Aliran sesat film kelas B. Jadi kayak, ayo semuanya bergabung. Karena belum ada orang sama duitnya aja. Iya. Gitu. Jadi gue pengen nanya sesuatu tentang ini sih, apa namanya, aliran sesat film kelas B ini ya. Oke, kayak gimana? Ini mungkin ada serius nih, Yang. Waduh. Jadi, Gimana? film kelas B ini kan setelah lihat, oke, dia punya pada akhirnya, walaupun munculnya dari keterbatasan value dan lain-lain dan SDM mungkin ya, kayak aktor yang tidak begitu mumpuni dan lain-lain, yang akhirnya itu menjadi unsur estetika yang lo ambil gitu. Nah, tapi kan akhirnya tetap tidak mengubah fakta bahwa itu dalam tanda kutip jelek gitu kan. Nah, ketika gerakan ini membesar misalkan, mulai banyak banget orang-orang filmmaker kelas B sekarang. Misalkan itu, apakah itu bisa membuat ibaratnya degradasi kualitas sinema Indonesia jadinya ketika saat ini misalkan ya, ini anggaplah statement gue ini bisa lu bantah nanti. Misalkan gue baru statement kalau ini film Indonesia lagi pengen banyak yang bagus nih, lagi naik-naiknya nih yang keren-keren gitu kan. Terus akhirnya di satu momen ada momentum tersendiri di mana kok film kelas B juga banyak. Nah, dan itu jelek istilahnya. Menurut lu gimana? Apakah itu akan menurunkan kualitas film Indonesia gitu, atau kayak ya udah ini hal yang berbeda aja gitu? Kalau misalnya kita tarik itu ke belakang, misalnya kita tarik ke era 90s atau 2010 gitu ya, itu mungkin bisa apa argumen bahwa kok film-film lokal gini-gini aja. Gue nggak bisa bilang itu valid karena gue mungkin punya bantahan. Jadi kayak gue ngerasa karena film-film lokal itu punya semacam penyakit di mana mereka tuh latah gitu loh. Mereka tuh kayak apa yang lagi tren, apa yang lagi rame. Pasar banget ya. Iya, mereka mesti ikut itu semua gitu. 2010 itu sialnya mereka tuh nggak punya pilihan film lain selain film-film kelas B waktu itu kan. Kan dulu ada Nayato, ada Kakak Deraj gitu kan, kayak Pocong Ngesot. Itu horor mesum tuh ya. Horor mesum gitu kan. Best deh pokoknya. Terus kayak dan mereka tuh nggak punya pilihan gitu loh, dan ketika ada film-film kelas A yang masuk, film kelas A. Soalnya film-film yang mahal dikit masuk, mereka jadi semacam apa ya, semacam jadi kayak side stream kan, ketimbang film yang mainstream itu kan. Jadi kayak, oh ini adalah pilihan alternatifnya tuh film-film yang ini gitu. Dan ketika pasca Pengabdi Setan, gue yang nyebutnya itu ya, mungkin boleh, mungkin tuh nggak benar, tapi gue nyebutnya itu. Karena menurut gue tuh acuan pembelokannya. Ya. Pasca Pengabdi Setan tuh, akhirnya mulai banyak film-film yang mulai beragam gitu. Dan bukan beragam ya, mungkin secara production value lebih meningkat kan, dan kayak kita bisa loh, kita bisa membuktikan film-film lokal punya visual yang megah gitu, production value-nya gila-gilaan bisa gitu kan, bersaing di luar gitu. Dan kalau menurut gua ketika film-film kelas B akan ramai dan di sekarang itu ketimbang jadi degradasi mungkin akan jadi keberagaman gitu loh. Tadi kayak diversity justru karena akhirnya orang-orang punya banyak pilihan. Lo mau nonton film ini ada semuanya gitu kan gitu. Tapi ya baik lagi kenapa gua tadi bilang film kelas A gitu. Karena menurut gue industri film lokal tuh belum sematang dan belum sedewasa itu buat dibilang kita punya kelas-kelasnya gitu. Karena kalau gue kan bilang kelas B kan karena term estetikanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong di industri,
belum ada kelas-kelasnya karena semua film masih begitu gitu kan. Apalagi kalau ngomongin budget gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin budget film lokal udah mahal-mahal, di luar masih ini mah kelas B gitu kan sebenarnya kan gitu. Apalagi dengan anggapan kayak sekarang tuh budget film feature 1M ke 3M aja masih dibilang low budget gitu kan gitu. Jadi kayak kita menurutku belum sematang itulah industri kita buat ada term kelas-kelas A atau B gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin estetika, kalau misalnya kita lagi banyak film-film, misalnya kayak ada film-film apa ya? Ini gue gak usah sebut apa deh. Film-film inilah pokoknya PH gede gitu. Apa sih sebenarnya? Terus kayak muncul film-film kelas B gitu. Menurut gue ya dia jadi kayak sesuatu yang apa ya, meramaikan gitu. Meramaikan aja gitu ya. Bener. Tapi kan ini tribute ya, kata lu tuh tribute ke yang dulu-dulu itu. Nah, apakah menurut gua nih apa mungkin sebenarnya perlu ada term lain selain sebutan film kelas B ini gitu loh. Untuk menghindari perspektif kalau ya ini lah namanya ibaratnya kayak ini mah namanya memanjangkan umur film jelek misalkan gitu. Apakah itu valid akhirnya ketika dibicarakan dengan term film kelas B ini? Tapi kalau menurut gue mungkin emang akan balik lagi ke purpose awal si filmmaker ya. Karena kan aku yakin, apalagi sekarang kayak penonton udah cukup mulai punya kesadaran soal film-film kelas B karena sekarang tuh menurutku ya banyak banget estetika elemen kelas B yang dimasukin di pop kultur atau di mass produk lokal gitu. Misalnya kayak sekarang udah banyak orang-orang yang pakai elemen kelas B di video klip misalnya kayak Panturas ya yang South Queen itu kan ada elemen kelas B-nya gitu kan. Terus kalau misalnya kayak iklan kayak Gojek aja tuh sekarang iklannya kan yang walaupun mungkin termnya receh ya, komedi receh nih, cuman menurutku ada kayak elemen-elemen yang mengarah ke sana gitu kan. Gitu. Jadi kayak aku rasa penonton udah cukup bisa membedakan antara ini film jeleknya kecelakaan atau film yang emang sengaja dibikin seperti itu jelek, gitu. Emang itu konsep jelek. Ini konsepnya begitu gitu kan. Tapi baik lagi enjoyment-nya tetap mungkin beda-beda ya. Misalnya ada yang gue udah purpose-nya mau bikin film jelek masih nggak enjoy ya udah gitu, nggak masalah gitu kan. Kan tiap orang ya valid lah experience-nya gitu. Ya beda-beda ya akhirnya ya. Tapi lu suka si film horror musuh ini juga? Memang lu terlalu suka? Beneran secara jujur? Suka. Kenapa? Karena gue. Soalnya menurut gue kan kalau tahun ini ya, kalau misalnya kita bikin perbandingan tahun ini tuh sangat bilang istilahnya kayak oversaturated ya sama film horor ya. Dan menurutku kalau zaman sekarang horornya tuh sangat seragam, nggak cuma di tema tapi secara visual kayak color paletnya semuanya kiblatnya ke pengabdi setan gitu kan. Terus kayak aku nggak mencoba menggeneralisir ya, tapi menurutku kadang-kadang beberapa kali aku suka bingung membedakan. Kalau misalnya ada dua style film horor yang berbeda, aku bisa bilang ini sama ya filmnya. Oh enggak, beda gitu. Karena saking miripnya ya. Sementara 2010. Ya, jadi ini jahat sih, jadi dosa banget ya sebenarnya. Gue ngerasa walaupun dulu semuanya esek-esek, mesum, tapi mereka berani buat bikin hal-hal yang beda gitu loh. Ada pocong ngesot, ada pocong ada kepalanya gitu kayak macam-macam gitu loh. Kayak ada bahkan bentuk setannya juga beda-beda ya. Dan plotnya pun beda-beda gitu loh, dan kayak ada perbedaannya yang cukup distinct yang bisa bikin aku kayak nungguin gitu loh. Abis ini apa nih yang mau dirilis nih filmnya setelah ini gitu. Gue akan mantengin lah gitu kan perkembangannya gitu. Walaupun akhirnya meredupnya kayak 2014 tuh udah cukup meredup gitu loh. Karena seingatku 2011 akhirnya jumlah penonton film lokal tuh benar-benar down gitu loh. Dan film yang paling laku kalau nggak salah itu deh, Arwah Goyang Karawang sama Surat Kecil Untuk Tuhan ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Cuma waktu itu emang sempat mati lagi kan, redup lagi gitu. Tapi menurutku, aku pribadi aku suka gitu loh, kayak aku menungguin malah gitu film-film 2010-an gitu. Tapi lu tahu kalau itu jelek? Tahu. karena kalau itu purpose-nya adalah keuntungan pasar toh gitu. Makanya ini jahat sih. Tapi gue nggak pernah bisa ngelihat misalnya kayak ada beberapa filmmaker yang nggak punya stance atau statement, tapi emang bikin filmnya cuma buat jualan gitu loh, gitu kan. Kayak Nayato Fionuala, dia waktu itu diinterview sama Mas AJP di situs filmindonesia.org.id, dan dia terang-terangan ngomong kalau film gue itu film kacang rebus, film kacang goreng gitu. Jadi dimakan, kelar, udah. Ada penonton datang, nonton, lupa, abis itu, memang mereka terhibur di saat itu juga gitu kan. Gitu. Ada emang
menurutku dulu orang-orang tuh bahkan mungkin nggak ngeh kali ya bikin film kelas B. Let alone mereka bikin film yang political incorrect gitu misalnya. Mereka nggak peduli gitu kan, karena mereka ya udah bikin film cuma buat keuntungan waktu itu gitu. Beda sama sekarang kan. Sekarang ada OTT, ada film-filmnya juga makin ini gitu. Mereka mulai cukup punya kebebasan dan sekarang tuh sensor makin longgar. Oh gitu. Violence itu udah mulai di ini ya. Jadi kayak mereka bisa lebih berkembang gitu menurutku gitu kan. Jadi kayak ada perbedaan lah kalau soal mindset produksi ya gitu. Dulu sama sekarang gitu. Tapi gue tetap suka film-filmnya. Tetap suka ya. Iya. Oke. Gitu loh. Oke, terus abis itu pada akhirnya nih ketika misalkan lu suka nih sama film horor mesum ini ya, yang kita sebut ribet nih, ntar yang nonton ada apa-apa. Satu film mesum. Azam suka mesum. Bahaya. Horornya dihilangin mesumnya doang. Kayak ntar clickbait gitu ya di koran merah, gitu. Di koran merah. Direktur mesum. Ternyata Azam semesum ini. Gini. Kalau misalkan kan tapi lu tahu kan, kalau misalnya lu nonton itu, lu tahu itu jelek, tapi lu terhibur aja. Akhirnya lu kayak ya udah gue pengen bikin yang kayak gini-gini nih karena gue suka hal-hal yang jelek itu gitu. Nah, terus berarti satu-satunya hal yang akhirnya mendorong lu itu hanya untuk keberagaman tadi kan? Tribute ini hadir untuk keberagaman kan? Tribute, aku bisa bilang itu datangnya beriringan sih. Beriringan. Karena baik lagi aku bikin film karena aku cinta film dan kebetulan film yang aku suka adalah film yang begitu. Oke, maka itu datang secara tidak langsung berarti. Iya. Nah, tapi kan ada potensi akhirnya di mana seandainya nih ada filmmaker yang memang dia bikin filmnya jelek gitu. Gak apa-apa. Mohon maaf, jelek nih kan, jelek dan absurd dan kayak. Saya gini, kadang gue melihat ada film yang dalam tanda kutip itu mengambil estetika kejelekan dari film kelas B hanya pada hal visual misalkan atau hal tertentu, tapi dia punya cerita yang bagus dan isu atau apa hal lah yang dalam konten filmnya yang memang menarik gitu, yang memang bagus dalam tanda kutip gitu ya. Nah, ketika semuanya levelnya tuh jelek, ibaratnya kayak si estetikanya jelek, ceritanya juga nggak jelas, apa main actingnya juga jelek gitu. Dan itu dilakukan tanpa kita tahu ya, kan kita cuma nonton misalkan ya, kita nggak tahu sih filmmaker ini beneran bikin jelek atau enggak. Seandainya dia memang ternyata bikin jelek, nah terus dianggap oleh kita misalkan atau kayak, wah bagus nih saking jeleknya gitu. Itu menurut lu oke nggak gitu? Gue rasa tiap penonton punya pilihan buat itu ya, kebebasan buat kayak memutuskan apakah dia terhibur atau enggak gitu kan. Terlepas dari apakah dia sengaja atau kecelakaan bikin jelek kayak gitu, tapi menurut gue ya pengalaman penonton valid aja. Karena buat gue pribadi sebagai filmmaker, ketika film gue udah kelar dan gue lempar ke penonton, itu semuanya milik penonton gitu loh film itu gitu kan. Jadi kayak apapun responnya ya itu valid aja sih. Gitu. Nah gimana dengan si filmmakernya? Menurut lo apakah itu hal yang akan menjadi dampak baik atau buruk atau kayak ya udah ini mah ya ini namanya ekosistem aja gitu. Gue rasa emang akan balik ke filmmaker masing-masing ya. Misalnya kayak The Room, tau nggak The Room? Iya, kan, The Room. Tapi biasanya akhirnya kayak, wah film gue jelek ya, gue akan embrace kejelekan gue gitu kan. Dengan kejelekan itu ya. Ada juga yang misalnya mungkin kayak justru jadi ini jadi kayak sesuatu yang kayak apa ya, memalukan gitu. Misalnya kayak Agatot, misalnya kayak Iwir, Agatot. Terus kan dia bikin Azrax kan, terus kayak responnya ternyata kayak, ternyata responnya nggak sebagus itu ya. Ada dia bikin film yang nyoba bikin filmnya serius kan setelah itu gitu kan gitu. Akhirnya responnya kan balik ke filmmaker masing-masing sih gitu. Jadi kayak apakah dia akan jadi bitter loser atau justru kayak taking pride dari karyanya gitu sih. Nah, proses lu menuju ke sekarang, apakah melewati hal itu juga? Apakah lu mungkin nggak tahu ya, mungkin lu ngelewatin kayak fase lu bikin film nih, belum ada niatan apa-apa, terus habis itu kayak orang-orang kayak kok film lu jelek sih Jam gitu. Oh dulu pasti ada sih itu. dulu kayak pas bikin film yang yang sebelum 2016 kali ya. Itu pasti ada lah bikin film terus kayak wah kurang nih Jam, wah jelek nih Jam ya. Nggak masalah sih buat gue ya. Tapi kalau setelah itu justru permasalahannya bukan di respon penonton, lebih kayak respon dari calon krunya sih sebenarnya gitu kan, nyari kru buat mau bikin film, kok filmnya jelek sih Jam skripnya gitu kan. Tapi kalau respon penonton gue nggak terlalu permasalahin gitu. Tapi justru dulu fase yang gue lakukan adalah gimana caranya buat bikin krunya percaya gitu sama skrip gue gitu. Oke. Berarti tapi lo harus terus tetap menjelaskan kan ketika lo masih kayak ini tuh gue ya gitu, gaya gue ya gitu. Pernah kok waktu itu kayak pitching film gitu terus kayak ditolak teman-teman pernah gitu kan, atau bahkan kayak sekedar screening doang tuh gue pernah kok ditolak kayak wah filmnya jelek sih kayak hehehe mau gimana emang itu konsepnya Pak gitu, tapi ya udah gitu
Itu fase kan. Pada akhirnya ada juga orang-orang yang nggak mengerti kalau itu tuh emang konsep. Iya, gitu iya, tapi itu dulu sih. Tapi kalau sekarang kan Kayaknya sekarang udah terbuka ya. iya, udah mulai ini kok, udah mulai di mana-mana kok itu kayak apa ya? Apa istilahnya kayak sprinkle apa kebebeannya. Kebebeannya. Iya. Iya. Tapi mungkin banget kan, apakah bikin film B itu harus dengan cerita yang absurd juga atau kayak dialog yang ya cukup Absurd juga gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin B in general, bahkan sebenarnya film action mediocre low budget itu bisa dibilang kelas B sebenarnya kan. Ya, Kayak mediocre aja gitu, sebenarnya bisa aja gitu kan. Tapi kalau misalnya emang kayak niatnya kayak gue misalnya atau emang kayak filmmaker yang mau bikin yang absurd, ya nggak masalah buat nyaplokin term kelas B gitu di filmnya gitu. Saya minum dulu deh biar santai aja. Udah ya. Barusan saya minum. Masa lagi? Nah, ini siapa namanya pas soal si term film kelas B ini, akhirnya gue masih membingungkan hal ini sih. Ciri-ciri film kelas B ini pada akhirnya apa sih yang menjadikan dia disebut dengan film kelas B gitu? Apakah hanya ciri-cirinya nih pasti kualitasnya kayak gini atau dialognya kayak gini misalkan atau ceritanya itu temanya ke arah sini, ada kayak gitu nggak sih sebenarnya? Karena mungkin lebih ke budget sih ya pasti ya, pertama pasti budget sih, budget. Kan. Tapi kalau juga bakal terlihat kok kalau misalnya kayak emang ada yang punya budget gede dan sengaja bikin film kelas B juga pasti ada yang kelihatan kan. Tapi misalnya emang menurutku yang kalau mau dikerucutin tuh kayak pasti budget sih yang yang paling ini ya, paling kelihatan lah gitu kan gitu. Dan kayak kan kalau budgetnya kecil, equipmentnya ini dong terbatas dong gitu kan, pasti kelihatan kan. Misalnya kayak wah lightingnya harsh banget, kenapa ini ini budgetnya nggak ada gitu kan. Berarti ya sebenarnya dari budget tuh udah pasti kelihatan ya. Walaupun mungkin bedanya adalah kalau misalnya film ada juga kok film indie low budget yang secara kualitas cerita enggak yang absurd juga gitu kan, beda kan gitu. Mungkin ada bedanya antara misalnya kayak film kelas B, film cult, film eksploitasi itu beda-beda gitu. Misalnya kayak eksploitasi gitu, itu mungkin irisannya ada sama film kelas B gitu. Tapi biasanya itu film eksploitasi itu bisa lebih ke jualannya. Saya jualannya apa nih? Seks, jualannya apa? Darah gitu kan. Itu yang dijual gitu. Ada juga kalau film cult, beda lagi. Kalau film cult itu lebih kayak film yang punya fans yang garis keras gitu. Tapi dia nggak terbatas pada genre horor atau sci-fi. Bahkan sebenarnya kalau kita mau tarik ke film-film lokal, ADC itu film cult, ADC. Karena fansnya banyak dan kalau misalnya ditanya, orang-orang fans-fansnya itu bisa loh kayak nyebutin dialognya, kayak ini gitu. Kalau di luar mungkin kayak Star Wars tuh kan cult gitu kan, karena banyak ininya gitu kan pengikutnya gitu. Jatuhnya jadi kayak ada fanbase sendiri dari film itu ya. Bener. Oke. Nah, ini kita masuk ke pembicaraan. Kan lu posisinya masih aktif nggak sih kuliah? Enggak, gue udah bekerja. Nah, tapi kan setidaknya lu pernah masuki ranah akademis juga kan ya. Nah, secara akademis si film kelas B ini nih ada nggak sih sebenarnya lu pernah mengkaji tentang hal itu nggak selama proses lu belajar film secara teoritis? Dicepuin. Waduh, bahaya. Tapi gue kayak dulu mungkin ada kali ya kayak dasar mungkin pelajaran dasar kan ngomongin kayak Golden Age Hollywood dulu mungkin ada kayak irisan ke film-film kelas B kan. Cuma kalau misalnya kayak akademisi kelas yang ngomongin fokus kelas B kan kayak belum ada sih. Belum ada ya? Nggak ada, karena juga mereka nggak ngejar itu kayaknya kan gitu. Karena mereka ngejar supaya alumninya siap untuk kerja di lapangan industri yang ini kan gitu, yang proper lah gitu istilahnya. Tapi lu sendiri secara pribadi nih tanpa ada ya, maksudnya secara pribadi apakah lu pernah menemukan teori-teori tentang film kelas B sendiri gitu atau kajian film yang membicarakan elemen-elemen kelas B mungkin atau ciri khas-ciri khas dari kelas B yang membuat film ini bisa dikategorikan kelas B secara kritik gitu. Kayak kalau kayak gitu kayak gue benar-benar belajar otodidak sih. Ya, berarti based on apa yang lu lihat kan? Iya, apa yang gue pelajarin di internet dan segala macam. Dan sekarang tuh emang shout atau Mas Eki Manjaya kan beliau tesisnya ngomongin film kelas B kan. Dari dia juga gue belajar banyak banget soal film kelas B, soal film-film horor lokal juga gitu-gitu. Jadi kayak gue seneng gitu ada figur yang emang fokus dan ingin dirinya ke film kelas B gitu kan buat dipelajari secara akademis gitu. Karena dulu waktu gue kuliah
gue kayak belum pernah nemu sih, benar-benar nemu yang emang kayak memandang itu sebagai hal kayak, yang atau bahkan kayak seminarnya kayak nggak ada dulu gitu kan gitu. Dulu kayak gue seminar paling ya ngomongin film secara general gitu. Oke. Kampus lu dulu ada masalah nggak sih sama film-film lu? Ya gitu. Ketika lu bikin nih, misalkan kayak oh kan arahnya kita mahasiswa kita tuh arahnya ke sini gitu. Kayaknya mereka bahkan nggak tahu gue bikin film kelas B sih. dulu waktu gue kayak tugas, itu gue bikin filmnya film-film yang normal dalam kutip gitu kan, kayak film drama keluarga gitu. Ya, jadi kayak mereka nggak tahu, bahkan gue nggak tahu apakah mereka tahu alumninya bikin film sampah gitu. Kayak, apakah dia tahu sampai sekarang lu masih beraktif di situ gitu? Gue nggak tahu sih gitu. Oke. Ketar-ketir ngomong apa? Pertanyaannya kayak waduh. Gak apa-apa nanti biasa. Iya, kayak ada yang nonton kayak wah dosen gue. Kayak ini kan gue kenal. Siapa tahu ternyata pada akhirnya gara-gara ini lu bisa datang ke sana membawa film kelas B. Ini ajaran lo, cek. Ini yang sesat kayak gini nih gitu. Ini nggak boleh ditiru ya, nggak boleh contoh. Oke. Nah, kalau misalkan dari lu sendiri melihat bagaimana perkembangan film Indonesia gitu, dan lu yang bergerak di diversity ya tadi ya, ngomongin tentang perbedaan film-film dan beragam jenisnya, lu kan berjalan pada jalur lu sendiri nih, yang juga sekarang syukurnya sudah ada banyak penonton lah yang melihat itu sebagai hal yang menarik juga gitu loh. Nah, harapannya berarti dari lu sendiri gimana? Apakah pada akhirnya film Indonesia, bioskop Indonesia punya dua film yang dengan jenis yang berbeda tadi, yang A yang B tadi yang kita sebut kayak gitu, apa gimana harapannya? Gue maunya di Indonesia punya bioskop kayak di luar, bioskop bokepnya sendiri. Enggak deh. Bioskop bokepnya sendiri, gue suka sih. Oke, kita wujudkan. Saya bercanda guys. Gue kalau misalnya harapan gue yang pasti makin banyak filmmaker muda yang punya suara sendiri, termasuk ya kalau misalnya mau bikin film kelas B, ya baik lagi karena kita pengen kayak semua film akan dianggap valid gitu loh, apapun formatnya gitu kan. Terus kalau misalnya di bioskop, ya gue pengennya film-film kelas B bisa coexist lah sama film-film yang lebih mahal gitu. Terus dan kayak penonton pun akhirnya bisa punya cukup pengetahuan soal itu kan gitu ya, kayak jadi kayak nggak cuma kayak ini kok filmnya jelek ya, jadi orang-orang bisa kayak punya ini gitu loh, kayak oh enggak ini tuh film ini tahu minjem ini segala macam, atau ada ini ada yang ngejelasin gitu kan ya, ngerti. Kalau misalnya apa, kalau dulu kan emang kebetulan semua filmnya begitu gitu. Kalau sekarang kan udah makin canggih nih film lokal, masa nggak ini gitu. Lagi sekarang sensor udah makin ini, iya. Ayo bikin esek-esek. Iya enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf. Udah sih thumbnailnya fix ini. Azam sama Subi ini. Gawat. Enggak guys, bikin film religi guys. Lagi laku guys, lagi laku. Kayaknya nggak pernah nggak laku sih, itu pasti ada masalahnya sendiri. Iya, pokoknya religi horor tuh pasti laku sih. Pasti laku sih. Horor tuh kayak sebulan sekali pasti ada lah. Ada. Kemarin tuh ada yang hari Kamis 3 film horor ya, gue lupa deh. Wah anjing. Gawat sih. Dan 2010 ada malah yang kayak satu hari 2 film Nayato horor semua. Pocong Jumat Kliwon sama Pengantin Pantai Biru itu kayak wah gila sih. Emang laku banget film horor tuh. Judulnya itu berapa gitu sih? Biar menurut gue karena itu tuh mengundang para penonton yang nggak punya referensi gitu loh. Datang cuma either menonton buat kayak bom waktu atau mesum gitu kan. Jadi kayak pilihannya apa nih judulnya bombastis nih? Oh bombastis, spektakuler sekali. Iya kayak wah pocongnya kesurupan. Oke kita nonton ini gitu. Kan dulu kan gitu kan. Kalau sekarang internet mah makin canggih, semua orang udah bisa kayak nyari referensi. Nah di kondisi lu sekarang kan gue lihat nih kayaknya lu cukup sudah lama lah ya itu. Berapa tahun kira-kira lu mendalami 2017 tuh berarti berapa tuh? 6 tahun lah 6 tahun ya? Wah 6 tahun. Rofi berapa? Aku kayak kompetisi. Wow. Enggak lah. Tapi ya kurang lebih lu bisa sarjana di film kelas B lah hitungannya ya? Ya mungkin ya. Mas Eki Manjaya lah. Ya, okay. Saya mah warga biasa. Iya. Tapi lu terbuka atas ini nggak sih kayak misalkan orang-orang akhirnya misalkan ternyata ada sekelompok orang-orang yang pengen berkecimpung di film kelas B juga. Wah pasti. Lu terbuka untuk kayak konsul-konsul cerita-cerita, sharing-sharing, oh workshop. Iya, gue seneng banget jadi skrip dokter kok. Gue seneng banget. Kalau ada skrip, gue kalau drama religi gue nggak bisa ya. Gue kayak gue ranah gue. Tapi kalau misalnya kayak ada yang
mau nanya saran itu gue terbuka banget. Kayak banyak kok teman-teman yang nyoba kayak Zam boleh baca skrip gue nggak? Gitu kan ada beberapa gitu. Kayak si yang Berak Radar itu juga ada kontekan sama lu. Ada. Dan itu mereka juga ngobrolin Iya, tentang ngobrol film kayak Kelas B. gue ada skrip boleh baca nggak? Apa nih ininya gitu. Berarti itu sangat open ya, humble. Wah, humble. Saya warga biasa saja. Warga biasa. Saya terbuka. Tapi ada nggak sih yang kayak ngundang lu anak-anak kampus gitu atau apa yang komunitas Ada. tentang film Kelas B? Untungnya, apalagi pas dulu yang COVID itu kan banyak tuh seminar-seminar online ya gitu tuh sering diundang juga emang kayak buat ngomongin film-film Kelas B gitu. Itu termasuk terima kasih Fix Terima kasih. Lagi dong nanti. Apa? Teman-teman nih. Habis itu apa film lu yang terakhir? Darah Nyai. Oh, Tengah Sama Tiga. Oh, Darah Nyai. Darah Nyai. Darah Nyai ya. Darah Nyai itu nanti film panjang kan? Film panjang. Oke. Masih Masih Sron kan? Iya. Menurut lu bakal spektakuler atau gimana? Barat pas gue nonton Setan Alas di JAV, itu film gila sih. Itu film genius banget. Dan kalau nonton di bioskop datanya ntar nonton ya. Kamu. Setan Alas ya guys. Masih buka layar baru kan ntar? Nggak tahu dia. Belum tahu ya? Belum Oke. tahu. Paling bioskop masuk dong. Ya, pasti masuk sih. Oke, terus? Makanya kayak gue pas kemarin Darah Nyai, Setan Alas gue kayak ada yang ngerasa kayak wah ini berarti gue privilege banget bisa kerja bareng sama Mas Yusron. Soalnya kayak beliau nggak terlalu ini. sepintar itu gitu loh, Oke. sekeren itu dan mana tuh iya. pas gue nonton tuh kayak bener-bener kayak semua hal-hal trivial horror tuh dia sangat paham gitu loh dan gue kayak makin percaya skrip gue di tangannya Mas Yos akan semakin spektakuler gitu loh. Jadi Oke. gue Dan ketika mulai merasa sama Mas Yos sendiri, gimana ini lu prosesnya? awalnya tuh emang kita aku sama Mas Hikmat Darman dulu, jadi Mas Hikmat tuh punya cerita, punya ide, terus aku kembangin termasuk sama adegan torture-nya. Abis itu kita langsung Rainer Wijaya, produser film kita juga langsung kayak, oh ini Mas Yusron oke banget nih buat jadi director. Kita langsung kontak Mas Yusron gitu. Berarti awalnya nulis dulu nih? Nulis dulu, kita belum ada Oke. director kan Belum gitu. ada director, oke. Terus kayak Rainer kayak, Mas Yusron nih bagus banget, dia kan bisa film genre gitu kan. Iya. Akhirnya kita kontak, terus Mas Yusron juga suka banget sama skripnya. Akhirnya sekarang kita lagi sekarang. Gue merasa akan datangnya film-film Indonesia yang di bagian lini absurditas ini sepertinya ya. Kayak tahun depan itu adalah trennya adalah film-film siksa neraka bro. Siksa, ya bener. Kalau siksa kubur, Mandro Buka, apalagi sih Iya. Menjelang Ajal. Tahun depan banyak banget film kayak gitu kayaknya. Iya sih. Bakal tren sih tahun Iya, depan iya. kayaknya kayak gitu. Torture porn horor yang ada di Darahnya ini akan mengerikan itu. Amin ya, mudah-mudahan ya. Soalnya Mas Yusron sendiri benar-benar kayak waktu kita meeting gitu, Mas Yusron benar-benar kayak kita jangan peduli sensor. Pokoknya kita syuting dulu gitu. Selalu gitu kan. Aku beberapa kali nyoba kayak buat kayak berhati-hati ya. Tapi Mas Yusron kayak enggak terobos aja ya. Pokoknya dan bikin aja dulu gitu. Aku senang sih semangatnya gitu kan. Jadi kayak aku pokoknya di tangan Mas Yusron aku percaya sih ini film bakal keren banget. Ya? Oke, ini kita sudah masuk closing statement ya teman-teman ya? Waktunya? Oke. Kecewa sih, gue rasa 3 jam lagi sih. Waduh, Sampai habis kering. dong. Abis ini kan lu soalnya mau bahas Gaspar ya? Nonton Gaspar kan? Ya, oh iya benar. Aku lupa lagi kok. Ada Gaspar habis ini. Si bodoh. Ya itu kan, tadi sebenarnya di situ keluar tuh, Gaspar bentar lagi nih, nggak bisa cepet buruan nih. Oh, iya. Gitu. Aduh. Jadi ini sih Bang, paling dari lu sendiri akhirnya apakah ada hal yang kira-kira ingin lu sampaikan tentang film kelas B? Mungkin dari semangat lu sendiri atau harapan lu pada film kelas B untuk Indonesia dan pada para filmmakernya mungkin yang bisa lu sampaikan lah untuk ya ini kata-kata hari lah intinya. Apa ya? Ibumu Cinema. Cinema. Jelek banget, maaf. Pokoknya bikin aja film yang kalian mau guys, itu aja. Itu sih. Oke, untuk film kelas B sendiri di Indonesia harapan lu tetap bisa jalan Beriringan, ya. meramaikan film-film, mengisi film-film industri film lokal. Ibaratnya kalau lu capek nonton film yang berat-berat ini, Iya, kan? tontonlah film asal Ini film ada alternatifnya nih, gitu. ada alternatif ya. Yoi. berarti. Akhirnya fungsinya berarti pada titik di diferensiasi itu ya. Iya. Oke. Sepakat. Cukup dapat dipahami sih. Udah gitu aja teman-teman, aman nggak? Aman ya? Oke. Sudah bisa dulu. Terima kasih banyak. Cinema. Terima kasih banyak Wassalamualaikum. Thank you. Terima sudah kasih datang. banyak. Kalau misalkan nanti Kayak parpol gitu. ya, kayak warpol aja. Kita yang keluar satu di bahaya. Oh, Gimana, boleh. Kalau Nggak boleh. Yoi. Boleh nggak sih?
Ini nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada, Oke, iya, baik. Bang. Bisa. Ya kapan-kapan semoga kalau misalkan ada waktu kita ada kesempatan bisa ketemu lagi ya, Bang. Ya. Amin. Kalau mau bikin film bareng sama Fix Cinema, ya. Yoi. Boleh itu. Doakan dulu. Boleh. Itu mungkin ini juga sekalian kalau misalkan ada yang mau konsul-konsul gitu kan. Oh iya. Bisa di WA atau DM mungkin? DM kali ya. Dia @azamkalakazam. Yoi itu. Disebut di bawah ini. Cie. Mampus ini tuh nyampe lu. Ketika langsung di bawah ini. Gitu. Kalau untuk dirilan soal film yang bisa bekerja sama Fix Cinema bisa habis ini langsung ke bapaknya silakan saja. boleh juga. Di bawah ini. Open sponsor. Open sponsor. Nah gitu aja, anjing nyambung lagi ngobrolin tadi. Terima kasih guys. Terima kasih banyak, thank you. Bisa wrap. Ngopi lu, ngopi. Mantap, Bang. Wah, tos dulu dong.